Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Baik ketika kita di dalam masjid, ketika kita di luar masjid, ketika kita di tempat ramai, ketika kita di tempat sepi, dimanapun saja berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insya Allah, ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hidup kita ini sementara, sakitnya sementara, susahnya sementara, semuanya sementara. Rasul menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku kisah 60 70, sangat singkat, sangat pendek, tapi sangat menentukan apakah nanti kita hidup di dunia, di akhirat bahagia atau tidak, tergantung saat ini ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, dunia bukan tempat leha-leha, bukan tempat enak-enakan. Dunia ini tempatnya capek, masalah hati rahimakumullah, capek sholat, capek puasa, capek haji, capek ibadah, semuanya capek, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika capek kita karena Allah, karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan uang, jangankan rumah, surga beserta isinya diberikan kepada semua orang yang iman dan amal soleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, oleh karena itu syarat masuk surga cuma dua. Saya ulangi, syarat masuk surga cuma dua. Tidak peduli orang itu, orang becaan, orang kuli bangunan, karyawan, presiden, siapapun orangnya, kalau dua hal ini masuk di dalamnya, surga tempat tinggalnya. Yang pertama adalah iman. Harus ini masalah hati rahimahullah, harus iman kepada Allah, harus percaya kepada Allah. Jangan ditukar dengan sembako. Saya ulangi, jangan ditukar dengan sembako, masalah hati rahimakumullah. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, karena faktor ekonomi rela menukar keyakinannya dengan agama yang lain. Sabar, sabar. Dunia ini sementara, masalah hati rahimakumullah. Kalau orang itu sampai mati iman kepada Allah Subhanahu wa taala, surga tempat tinggalnya selama-lamanya. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita agar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus iman.
percaya dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus amal soleh. Kedua-duanya harus kita lakukan. Amal soleh saja dah iman ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman saja gak amal soleh juga sama, bohong. Masalah hati rahimahullah. Sebab itulah kita harus iman kepada Allah, sekaligus sebagai bentuk rasa iman kita kepada Allah, kita buktikan dengan amal soleh. Kita jaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di akhir-akhir ini, ayo kita perbanyak istighfar kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Jangankan yang melakukan keburukan, melakukan kebaikan-kebaikan saja harus kita istighfari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Sebab kadang-kadang kita ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, masih ada rasa aku dalam diri kita. Merasa aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa haji. Lupa bahwasanya yang bisa menggerakkan kita untuk ibadah kepada Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita istighfari. Rahimahullah. Oleh karena itu, jangankan kelakuan baik kita yang diistighfari, apalagi kelakuan jelek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna, ma'asyiral hadirin. Semuanya tempatnya salah. Nabi menyatakan, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap manusia tanpa kecuali Rasulullah SAW tempatnya salah, dosa, luput. Panggonane ten menungso sedaya masalah hati rahimahullah. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita lakukan, jangan tinggalkan istighfar selamanya. Saya ulangi lagi, jangan tinggalkan istighfar selamanya. Rasul sendiri pun meskipun maksum, masalah hadirin rahimahullah, diampuni segala dosanya oleh Allah, itu pun beliau bersumpah, wallahi demi Allah, kata Rasulullah, innil astaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, kata Rasul, saya setiap hari mohon ampun istighfar kepada Allah 100 kali. Itu Nabi. Kalau kita harus lebih banyak lagi, masalah hati rahimahullah. Agar apa? Agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Kalau orang itu kena fitnah akhir zaman, menyakitkan. Orang baik kena fitnah, menyakitkan, masalah hadirin. Oleh karena itu, istighfar adalah sebagai benteng terakhir kita. Benteng terakhir kita dalam rangka minta mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Istighfar berbanyak-banyaknya, masalah hadirin rahimahullah. Masalah hadirin rahimahullah. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, idza tashahhada ahadukum fasta'id billah min arba'in. Ini hadis sahih. Apabila kalian tasyahud akhir, ketika sholat pada rakaat terakhir, tahiyat akhir, falyasta'id billah min arba'in, kata Rasul, mintalah perlindungan kepada Allah, kata Rasulullah, dari 4 hal. Ini dibaca sebelum salam. Ini hukumnya sunnah muakkad, masalah hati rahimahullah, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau ditinggal makruh. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jauhkan dari fitnah siksa kubur. Ini menyakitkan. Kalau bisa kita di kuburan itu menjadi orang yang istirahat dari kebaikan, dari kejelekan kita. Ada orang itu meninggal dunia, setelah meninggal tidak henti-hentinya dikirimi siksa Allah Subhanahu wa taala, ada dosa jariyah. Hati-hati. Apa itu dosa jariyah? Masalah hati rahimahullah, mempelopori kejelekan di dunia. Ketika dia meninggal, diteruskan oleh orang lain terus. Ketika orang itu meninggal dunia, dapat kiriman dosa jariyah. Kalau amal jariyah enak. Kalau dosa jariyah ini fitnah kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur. Dan siksa kubur ini, masalah hati rahimahullah, pos pertama pemeriksaan kita. Kalau pos pertama di kuburan kita selamat, nanti di akhirat kita akan selamat. Tapi kalau di kuburan, naudzubillah, sudah hancur loro kabeh.
apalagi di akhirat tambah lebih nemen masalah hati rahimahullah. Karena itu didahulukan kata Nabi, a'udzubika min adzabil qabr. Ini dibaca sebelum salam. Dihafalkan masalah hadirin. Nanti tanya kepada Yai Mas'uri, minta doanya. Ini penting dalam rangka kita selamat dunia akhirat. Jangan minta duit, doa enggak usah. Minta selamat dunia akhirat selesai, cukup itu. Yang kedua, wa a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Ini luar biasa juga, menyakitkan lagi. Bahkan Rasul menyatakan siksa yang paling ringan di neraka itu adalah ya karena alu binaklinar, diberi sepatu dari api neraka. Saking panas sepatu itu, masalah hadirin rahimahullah, otaknya mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ya Allah, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami ya Allah dari fitnah hidup dan mati ini. Yang penting hidup kita supaya tahu dari fitnahan sana sini, fitnahan sana sini. Meskipun baik kalau dapat fitnah itu menyakitkan masalah hati Allah, kita mohon kepada dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masjid dajjal. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dajjal. Insyaallah kita akan menangi dajjal masalah hati rahimahullah. Karena itu kesimpulannya, ayo sebelum salam kita hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kemudian salam. Insyaallah kita akan selamatkan dunia sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.